berita terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Yang tadinya mau dibelokkan dia mau jadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo, terima kasih. Jujur. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita bisa melihat si Roy Suryo ternyata terbahak-bahak. Bilangnya Kasmujo itu jujur, dan memang Kasmujo jujur, tapi ente yang bohong Roy Suryo. Ente sebenarnya menang secara mati ente, kalau itu satu berani lah jadinya kan. Kawan terbahak-bahak ya. Roy Suryo, Roy Panji, nah ingat nanti belum kau tertawa kan? Oh Roy, ini sudah sedikit kegaduhan gitu ya. Aduh, ada lagi nih si Komarudin. Udin, udara dingin. Alih-alih dia menggugat UGM itu sebanyak 69 triliun. Ini Komarudin apa sekarang nanti? Numpang tenar atau lupa apa ya? MP Komarudin kalau mau numpang tenar itu UGM, MP apalah, MP gugat lah si orang Suryo. Ini nggak UGM, nanti alih-alih uang nggak dapat, ente masuk UI. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, bagi teman-teman yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa kawan-kawan di subscribe dan diklik tombol loncengnya untuk mendapatkan setiap notifikasi upload video terbaru dari gua kawan-kawan. Serta jangan lupa kawan-kawan di komen. Oke kawan-kawan yuk, nggak usah banyak baca-baca lagi, mari kita saksikan video. Oke. Roy Suryo memberi apresiasi terhadap kejujuran Kasmujo, bahwa Kasmujo mengaku bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi dari Jokowi. Kalau kita masih bisa memeriksa jejak digital, maka ketika dulu Presiden Jokowi datang dalam kapasitas sebagai presiden ke Universitas Gadjah Mada dan bertemu dengan alumni serta pimpinan dan mantan dosen UGM, maka Jokowi ketika mengatakan dan mencari sosok Kasmujo, ia tidak mengatakan bahwa Kasmujo itu adalah pembimbing skripsi. Jokowi hanya mengatakan bahwa Kasmujo adalah pembimbingnya. Ini Mampus lah Roy Suryo. Roy Suryo ini kan banyak bacotnya nih ya. Tertawalah Roy Suryo sebelum kamu ditertawakan. berbeda teman-teman, bahwa Kasmujo itu yang benar adalah pembimbing akademik seorang Jokowi dan pembimbing skripsi Jokowi adalah orang yang lain. Karena itu mencari tanda tangan Kasmujo atau mencari nama Kasmujo di dokumen skripsi Jokowi itu memang tidak pernah akan ada. Jadi kejujuran Kasmujo itu tidak perlu dipolitisasi, bahwa Kasmujo mendukung Roy Suryo. Saya ingin katakan politik kebencian yang membuat seorang Roy Suryo tutup mata pada fakta bahwa Kasmujo adalah pembimbing akademik Jokowi dan bukan pembimbing skripsi Jokowi. Jadi di sini teman-teman, faktanya menjadi jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Kasmujo sebagai kejujuran yang diapresiasi oleh Roy Suryo itu adalah komoditas politik yang dipakai oleh seorang Roy Suryo untuk membuat kacau pikiran kita. Kita yang sangat sadar tentang dunia akademik pasti tahu bahwa ada posisi pembimbing akademik dan ada posisi pembimbing skripsi. Jadi keduanya bisa orang yang sama, tetapi keduanya bisa orang yang berbeda.
sorry Mas Roy Suryo, Anda bikin gaduh dalam kehidupan kita berpolitik oleh karena sakwa sangka Anda dan cacian makian serta fitnahan Anda membuat kita dan kami semua tidak cerdas, tetapi kami ingin katakan bahwa Anda sebetulnya punya politik yang tidak jujur terkait dengan ijazah Jokowi. Kasmujo, sosok yang disebut sebagai dosen pembimbing akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini, mengaku tidak pernah secara langsung melihat ijazah milik Jokowi. Dalam kesempatan yang sama, Kasmujo menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembimbing skripsi Jokowi. Kasmujo menyebut pembimbing skripsi Jokowi kala itu adalah Profesor Sumitro. Kasmujo mengaku bingung ketika ia diminta untuk menceritakan terkait ijazah Jokowi. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Kan yang dibilang si Joko ini kan dosen pembimbing dia, bukan dosen pembimbing skripsi. Kayak mana ente Roy Suryo? Ente bilang dia ini ya Kasmujo ini jujur, yang betul. Dia bukan dosen pembimbing skripsi, tapi pembimbing dosennya. Tapi dosen pembimbing. Roy, otakmu tak panci. Oke lah Roy Suryo, tertawalah kamu sebelum kamu nanti ditertawakan. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih. Berita terbaru. Kasmujo, saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Mana kau ngomong? Memang dia bukan dosen pembimbing skripsi lah, Roy. Otakmu otak panci. Artinya mau dibelokkan dia mau jadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo, terima kasih. Jujur. Betapa cepatnya seorang Roy Suryo berubah dari pakar telematika jadi pakar lempar tanggung jawab. Baru juga diperiksa polisi, alih-alih introspeksi, ia malah sibuk cari kambing hitam. Cegingir. Katanya bukan dia yang salah, katanya harusnya yang dipanggil itu si Sandi Utam. Padahal semua orang waras tahu, bukan soal siapa yang posting pertama, tapi siapa yang paling getol menyulut api, meniupnya, lalu teriak kebakaran. Roy Suryo ini ibarat orang yang melempar bensin ke percikan api, terus pura-pura jadi pemadam. Naif? Tidak. Ini bukan naif, ini manipulatif. Dan hari ini, mari kita bongkar tuntas sandiwara Roy Suryo, yang makin hari makin ngawur, makin absurd, dan makin tidak tahu diri. Setelah diperiksa oleh kepolisian, bukannya meredam konflik, Roy Suryo malah makin berisik. Ia mencoba memainkan narasi bahwa dirinya hanyalah korban. Katanya ia tidak menyebarkan apa-apa, hanya mengomentari. Katanya juga, Dokter, Tifa dan Rismon Sianipar tidak melakukan apapun. Tapi tunggu dulu, kalau memang tidak melakukan apapun, lalu dari mana datangnya semua cacian, fitnah, dan ujaran penuh kebencian terhadap Presiden Jokowi? Jejak digital tidak bisa disangkal. Semua yang Anda katakan, semua yang Anda unggah, semua yang Anda bagikan, terekam, tersimpan, dan bisa dianalisis. Jadi berhentilah berpura-pura bersih ketika tangan Anda sendiri yang sibuk mengaduk lumpur. Roy Suryo bukan hanya terlibat, ia adalah aktor utama dalam drama penuh kebohongan ini. Dia yang paling getol menggoreng isu ijazah Jokowi, memelintir narasi agar terlihat seolah-olah ada darurat kebohongan nasional.
padahal tidak ada bukti valid yang mendukung tuduhannya. Bahkan, faktanya, dokumen yang dia suarakan berulang-ulang itu tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh lembaga resmi. Tapi itu tidak menghentikan Roy Suryo, karena dalam benaknya yang penting bukan kebenaran, tapi bagaimana menciptakan keraguan publik terhadap Jokowi. Ini bukan investigasi, dan ini fitnah yang terencana. Dan lebih parah lagi, Roy justru melempar tanggung jawab ke Sandi Utama. Ia katakan bahwa Sandilah yang pertama memposting dokumen. Tapi mari jernihkan logika. Sandi hanya membagikan. Ia tidak membangun narasi, tidak mencaci, tidak menyebarkan kebencian. Sementara Roy, ia bukan hanya membagikan, ia membumbui, ia menarasikan. Ia mengarahkan opini publik bahwa Jokowi adalah penipu. Inilah bedanya antara menyampaikan dan menghasut. Narasi penuh kebencian ini tidak lahir sendirian. Bersama Dr. Tifauzia dan Rismon Sianipar, Roy menyulap kritik menjadi karakter assassination. Dari mulai mempertanyakan ijazah, mereka bergeser ke penghinaan, olok-olok, dan ujaran kebencian yang brutal, semua tersebar di ruang publik virtual. UGM digugat 69 triliun gara-gara ijazah Pak Jokowi. Ini yang gugat sehat kan Pak? Saya kira gugatannya jelas sekali bahwa kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan ada tidaknya, supaya masyarakat ini tidak gaduh. Iya, ya seperti itu. Nah, jika UGM tidak mampu membuktikan atau dia tidak menghadirkan dokumen-dokumen yang kita minta, ya disitulah kita menggugat secara negara mengalami kerugian materi, makanya kita tuntut 69 triliun. Berapa? 69 triliun. Komarudin apa maksudmu nih ya? Menggugat orang yang cocok yang digugat tuh si Roy Supanci, Roy Suri CS. Bukannya rektor UGM, bukannya rektor UGM yang digugat. Komarudin. 69 triliun lagi darinya. Kepada UGM, karena kegaduhan ini sehingga terjadi nilai rupiah turun. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak dihentikan, ini bisa sampai 20.000 rupiah dolar, Pak. Aduh, aku masih nggak ngerti, kawan-kawan. Maksudnya apa sih? Kok bisa keriuhan ya urusan ijazah Pak Jokowi ya yang dibuat-buat riuh sama si Pak Roy Suryo, Pak Amin Rais dan seluruh kawan-kawannya itu ya. Kok bisa sampai membuat nilai tukar rupiah lemah, dolar naik? Apa hubungannya? Tapi perhitungannya gimana kawan-kawan? Kok tiba-tiba ucuk-ucuk muncul angka 69 triliun gitu? Harusnya kan 10 triliun, 20, 50, atau 100 triliun gitu. Ini kenapa 6 dan 9? Tapi Bang Komarudin, aku mau tanya ya. Biasanya kan kita sebagai advokat mendampingi klien kita ya, Komarudin untuk mendampingi, menggugat karena klien kita mengalami kerugian dari orang atau badan hukum, PT dan lain sebagainya. Atau kita pun bisa menggugat orang karena kita mengalami kerugian langsung. Kalau Bang Komarudin ini ada kerugian apa yang dibuat sama UGM gitu? Hah? Jangan-jangan pernah aku ketemu orang UGM nggak pernah gitu, ketemu rektornya ini nggak pernah. Terus kerugian apa gitu? Membingungkan Pak Komarudin ini memang. Jadi saranku kepada pihak UGM segera lakukan upaya hukum ya, karena ini semua sudah mengganggu nama baik UGM. Bayangkan selama ini ya kita tahu UGM sudah melahirkan alumni-alumni hebat. Banyak sekali anak-anak bangsa, tokoh-tokoh nasional, tokoh bangsa yang lahir dari alumni UGM. Dan terakhir saran untuk Bapak Komarudin, advokat senior yang terhebat. Semoga segera dapat 69 triliun, mana tahu turun dari langit. Aneh-aneh aja kita Komarudin. Ente Komarudin numpang tenar bukan kayak gitu. Aduh, nanti ente menangis Komarudin. Udara dingin. Nanti juga UGM kampus menteri itu. Mau kaya ya, mau kaya.
sulit. Dan untuk si Roy Suryo ya aduh tertawalah kau Roy Suryo ya sebelum nanti kau ditertawakan. Iya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, kita sudah saja video kita kali ini kawan-kawan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.